Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita hidayahnya serta inayahnya sehingga kita mampu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kedua, salawat serta salam tak lupa senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Perkenankan saya di sini ingin memberikan sebuah materi yang berkaitan dengan pentingnya menjaga lingkungan kita. Sebagaimana yang telah Allah sabdakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan seorang manusia yang akan menjadi khalifah di muka bumi ini dengan tujuan untuk mengelola dan memperbaiki kerusakan yang ada di muka bumi ini tentunya. Namun para malaikat Allah justru sedikit menolak dari apa yang hendak Allah lakukan. Mereka berkata bahwa, apakah Engkau ya Allah akan menciptakan manusia yang akan berbuat kerusakan di muka bumi ini, padahal kami para malaikat selalu bertasbih memuji asmamu. Namun Allah Subhanahu wa taala menjawabnya dengan bahwa aku lebih mengetahui daripada apa yang tidak engkau ketahui. Dalam ayat tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya kita manusia diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin yang baik di muka bumi ini, untuk mengelola lingkungan kita dengan baik dan benar tentunya. Namun terkadang sebagian dari kita itu justru menggunakan akal pikiran mereka untuk berbuat yang tidak baik, untuk berbuat kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Sebagai contoh, ketika kita melakukan pembuangan sampah dengan sembarangan, justru hal tersebutlah yang akan menimbulkan kerusakan seperti banjir dan lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Bahwasanya telah nampak kerusakan di muka bumi ini, di darat dan di lautan,
akibat ulah tangan manusia. Dan yang demikian itu Allah tampakkan supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut kita tahu bahwa sangat jelas Allah sabdakan bahwa kerusakan yang nampak di muka bumi ini, baik di darat maupun di lautan, itu merupakan perbuatan dari tangan-tangan manusia. Karena seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa manusia sesungguhnya diciptakan untuk mengelola bumi dengan baik dan benar, agar lingkungan maupun alam semesta yang kita tinggali dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan kenyamanan bagi kita. Ketika kita berbuat kerusakan, maka yang terjadi adalah kita tidak merasa nyaman dan aman di muka bumi ini. Namun bukan hanya manusia saja yang merasakan kerusakan. Bahkan hewan dan tumbuhan pun juga merasakan kerusakan yang diakibatkan oleh ulah tangan manusia. Makhluk hidup yang lain pun juga membutuhkan tempat tinggal agar dapat berkembang biak, agar dapat melangsungkan kehidupan mereka dengan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga lingkungan kita agar terhindar dari kerusakan-kerusakan yang dapat memberikan ketidaknyamanan bagi kita semuanya, baik manusia maupun hewan dan tumbuhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.